Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan aplikasi yang kita buat. Di sini kita akan belajar tentang apa itu OTP code di dalam Express.js atau autentifikasi lebih tepatnya. Jadi dari aplikasi yang sudah kita buat di video-video sebelumnya, nah contohnya di sini untuk register, di mana kita masukkan untuk email dan passwordnya dari request masuk ke endpoint dari registernya. Kemudian responnya kita dapat data dari user dan juga tokennya yang masuk ke dalam cookies. Nah, dan di sini sebenarnya registernya sudah berjalan dengan baik. Cuman kenapa kita butuhnya OTP code? Jadi di sini kenapa kita butuhnya OTP code? Yang nanti kita butuh juga yang namanya library NodeMailer, yaitu untuk pengiriman OTP code-nya. Jadi OTP code diperlukan untuk meningkatkan keamanan dari autentifikasi kita dalam aplikasi. Nah, salah satu contohnya seperti untuk menghindari fake email yang terdaftar di dalam aplikasi kita. Contohnya mungkin pada saat register tadi itu ada email yang sebenarnya bukan email asli, tapi dia cuma buat emailnya saja yang didaftarkan ke dalam aplikasi kita. Nah, untuk menghindari hal itu, kita gunakannya OTP code yang kita kirim ke dalam emailnya untuk mengetahui apakah email tersebut asli atau palsu. Nah, jadi prosesnya nanti seperti ini. Kita akan coba refactory apa yang ada dalam register kita. Jadi di dalam Express.js-nya nanti kita akan download library namanya NodeMailer yang kita download ke dalam Express.js kita. Dan ini hampir sama ya dengan yang tadi, yaitu kita ambil request dari postman-nya, email dan password. Kemudian responnya kita lempar, yaitu data user dan juga tokennya. Cuman bedanya sini, nanti kita akan lempar juga ke dalam email. Email berdasarkan email yang dia pakai daftar di sini. Kita lemparkan ke dalam emailnya dengan melemparkan sebuah OTP code yang aktif selama 5 menit. Yang nanti OTP code-nya itu akan kita simpan ke dalam sebuah database. Jadi seperti ini prosesnya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana jika OTP code-nya expire, kita belum masukkan, atau kita masukkan melebihi waktu 5 menitnya? Jadi kita buat lagi satu endpoint dengan nama generate OTP code, yaitu untuk nge-reset ulang OTP code-nya dan menambah waktu dari generate OTP code-nya atau expire dari OTP code-nya langsung. Nah, untuk di sini kita cuma butuh request dari emailnya saja ke endpoint generate OTP code-nya, kemudian kita lempar respon berupa message saja. Contohnya mungkin generate OTP code berhasil, silakan cek email Anda. Nah, pada saat ngecek emailnya, kita akan lemparkan sebuah OTP code dan juga kita generate ulang atau kita tambahkan waktu dari generate code-nya jadi 5 menit lagi. Nah, kemudian kita buat untuk verifikasi akunnya, di mana di verifikasi akunnya ini kita ambil request dari postman-nya, yaitu OTP code kita yang kita ambil dari request-nya dari endpoint verifikasi akun. Kita lempar respon, mungkin responnya verifikasi selesai message-nya, dan di database-nya kita akan update nilai dari table user, yaitu is verified dan juga verified email date atau kapan verifikasi dari emailnya. Nah, pertama mungkin kita coba dulu buat skema dari OTP code-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam codingan kita. Kita buat model skema baru. Kita buat nama file dengan nama OTP code.js, di mana di dalam OTP code-nya ini kita buat sebuah skema baru. Skemanya itu kita bisa copy dulu cara pembuatan skema di user. Kita copy semuanya, kita paste ke sini, kita hapus yang tidak perlu. Contoh seperti yang ini. By clip juga kayaknya tidak perlu, validator juga nggak usah. Dan semua nama di dalam skemanya atau fill dalam skemanya kita hapus juga. Kita ganti nama skemanya, yaitu OTP code schema. Dan di sini juga kita ganti jadi OTP code schema. Di sini kita ganti juga jadi OTP code. Dan di sini juga OTP code, dan exportnya juga kita ganti jadi OTP code. Nah, untuk fill-nya di sini akan kita buat. Pertama mungkin kita buat untuk fill user, yaitu untuk ngecek user yang mana yang melakukan OTP code-nya atau yang membuat OTP code-nya. Yang mana di sini kita buat berupa relasi. Kita buat tipenya bungkus titik schema
dengan types object ID. Kita buat dia berlasi left ke model user untuk ngecek siapa usernya yang membuat OTP code ini. Nah, kemudian OTP code-nya isinya apa? Di sini tipe datanya string. Tipe data string. Tipe datanya mungkin number aja karena berupa angka yang kita lempar nanti. Kemudian kita buat required true. Kita buat seperti ini, dia required harus diisi. Kita buat message-nya juga true. Kemudian OTP code harus diisi. Dan terakhir yaitu valid until-nya. Valid until, dia valid sampai berapa untuk expire dari OTP code-nya. Nah, di sini kita buatnya berupa 5 menit dengan tipe data date. Kemudian default-nya yaitu date now, tanggal sekarang. Kemudian kita buat expired itu 300 detik atau 5 menit seperti ini. Nah, jadi ini untuk skemanya dari OTP code kita. Nah, ini kita sudah buat skemanya. Di video berikutnya kita akan coba untuk merefactory ulang fungsi dari register kita, yaitu untuk pengiriman emailnya. Jadi jika ada yang ditanyakan, silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.